Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, kita hadir lagi dalam acara live FB RTISI. Nah, kali ini kita kayaknya ramai ya. Iya, kedatangan tamu spesial ini. Iya. Oke, kita langsung saja dengan acara radio kita. Halo teman-teman pendengar RTI, apa kabar? Hadir lagi bersama kita berdua di acara obrolan RTISI. Saya Amina Chandra. Saya Yunus Hendri. Oke, dan kita juga kehadiran dua tamu spesial. Ya, selamat datang buat Kak Irwan Ahmed dan juga Tita Salina. Oke, selamat datang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jadi sudah mengundang. Jadi mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Kak Irwan terlebih dahulu. Baik, nama saya Irwan. Tinggal saya tuh di Jakarta sebetulnya. Tapi asli, kalau di kita kasih tanya aslinya mana, aslinya dari Jawa Barat. Tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Kami seniman dan juga bergerak dengan berbagai macam pilihan media, lebih ke performance atau dokumenter. Tapi intinya tentang pengungkapan kisah atau storytelling gitu. Ya. Kemudian yang di sampingnya, halo, Tita. Halo, nama saya Tita Salina. Saya juga tinggal di Jakarta, kebetulan satu rumah. Satu rumah satu ranjang. Saya juga seniman. Jadi kami sudah 10 tahun lebih ya kami kerja sebagai kerja bareng bersama sebagai duo seniman. Duet bareng ya. Iya, tapi kadang kita juga kerja berkarya secara individual juga. Ini kalau kerja duo pernah nggak terjadi percekcokan? Saya maunya yang ini, saya maunya yang ini. Sering ya, itu setiap saat sih. Setiap saat. Ya, tapi selama masih sehat ya. Maksudnya seperti demokrasi kan begitu ya. Kadang-kadang kita punya ide tapi kan belum tentu diterima bahkan oleh orang terdekat pun gitu. Jadi menerima perbedaan, menganalisa kritis ke diri sendiri, itu sepertinya ya sebuah hubungan lebih sehat sih kalau ada perbedaan. Oke. Nah, ini kemudian pertanyaan selanjutnya, kok bisa datang ke Taiwan? Itu apa sih koneksinya, apa sih hubungannya seperti itu? Itu kan Taiwan, Tita Irwan. Oh, boleh banget ya. Taiwan itu singkatan dari Tita Irwan. Pas banget. Hebat. Kalau boleh diceritakan. Mungkin mendapat undangan dari instansi mana? Iya, waktu tahun pertama kali kita kesini tahun 2015 atau 2014 ya? 2015 ya kayaknya. Kita dapat undangan untuk mengikuti ASEAN Art Biennale waktu itu tahun 2015 di Taichung ya. Di Taichung Fine Arts Museum. Lalu kita tinggal cukup lama di sini, jadi di Taipei dan di Taichung untuk memproduksi karya. Jadi datang itu untuk produksi karya seperti itu? Ya, riset dan juga produksi. Dan untuk kali ini yang keberapa kalinya? Untuk yang kali ini sudah tidak terhitung jari. Enggak juga sih. Sebenarnya waktu itu 2015. Lalu habis itu tahun berikutnya 2016 kita dapat kesempatan dapat undangan juga. Lalu tahun ini. Waktu dari Jepang. Waktu itu tahun berikutnya 18. Lagi 2017 akhir ada dapat undangan untuk ikut seminar tentang kesejahteraan pekerja migran, nggak cuma dari Indonesia, cuma dari negara-negara lain dari ASEAN. Tapi itu hanya sebentar sih, hanya beberapa hari. Lalu terus karena COVID sempat berhenti. Terus untuk kali ini ya, tahun ini. Kesempatan lagi. Sebenarnya waktu COVID kita malah lebih terhubung dengan komunitas seniman di Taiwan ya. Karena kan mereka mengembangkan program-program online. Jadi kita berbasiskan waktu itu Zoom meeting, dan sepertinya itu malah kita makin dekat karena tanpa harus kesini kita tetap terhubung dengan beberapa seniman di Taiwan. Tadi Yunus juga mendengarkan dari Jepang ya, pernah ke Jepang juga ya. Berarti selain di Taiwan juga pernahkah ke luar negeri lainnya? Pernah ke Jepang, pernah juga. Terus apakah ada lagi?
banyak. Negara Eropa. Negara Eropa. Kita kan sebetulnya kemarin itu baru 1 minggu di Indonesia, setelah sebelumnya di Jerman. Berarti Jadi memang bolak-balik ya. Keliling. Jadi seniman migran Indonesia. Iya. Dan kemana-mana. Go internasional lah. Oke, yang Aminah penasaran ini ide-idenya itu dari mana ya? Apa mungkin dari Kak Tita atau Irwan yang pernah melihat sesuatu mungkin dari Indonesia atau negara luar sehingga timbul dari ide-ide karya-karyanya ini? Kalau kita memang berasal selalu melihat gambaran apa yang ada dalam realita masyarakat gitu ya, yang bukan hanya hal yang kadang-kadang utopia atau distopia gitu. Jadi kita memang mencoba merefleksikan dengan imajinasi kita sebagai seniman gitu ya. Karyanya jadi sangat dekat dengan ekologi gitu kan, terus hubungan interaksi antar manusia, situasi kritis gitu. Jadi hal-hal yang memang kadang sulit untuk diungkapkan lewat kata, tapi dengan visual dan interpretasi imajinasi itu bisa dirasakan gitu. Jadi itu dibuat dalam bentuk apa ya? Foto kah, patung kah, atau video apa? lah. Video, tari atau lagu gitu? Nah, ya itu sih semua yang disebutkan. Semua ya. Kita sih ya kami berdua kan sebenarnya tidak memiliki pendidikan formal di seni sebenarnya. Jadi kami sebenarnya pendidikan kami itu desain grafis. Desain grafis. Lalu habis itu kami memutuskan untuk terjun secara full time gitu sebagai seniman. Jadi kita mencoba untuk berbagai media sih yang kita rasa memang pas gitu untuk mewujudkan satu karya. Kok bisa ini ya? Maksudnya berarti dulu sebelumnya itu sudah bekerja sebagai desain grafis. Ya, berarti udah top banget ya. Kok berani gitu maksudnya memutuskan berhenti terus langsung putar setir gitu jadi seniman itu, kok bisa gitu? Ya kalau itu kan kayak seperti panggilan gitu ya, panggilan jiwa gitu ya kan. Ada hal-hal yang memang sepertinya sudah bisa dicapai dengan bekerja secara profesional dan sesuai dengan imajinasi atau capaian sukses kita gitu. Tapi mungkin ada hal-hal lain di luar itu yang sepertinya hanya bisa dicapai ketika kita mengalaminya gitu. Nah mungkin di level berikutnya kita mencoba untuk lebih mengarah ke titik itu gitu. Jadi ke experience dan banyak mengungkap hal-hal yang di luar existence sistemnya masyarakat sekarang. Tapi ya jadinya kita punya banyak hal yang misalnya cara bertukar gagasan yang berbeda, saling berhubungan bukan hanya berbasiskan materialistis ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya lebih kultural, lebih budaya, lebih budaya betul, ataupun gagasan itu buat kami merasa lebih mungkin memperkaya dalam konsep yang berbeda gitu ya. Untuk satu karya yang dihasilkan itu butuh berapa lama waktunya? Atau berbeda-beda? Kita lama-lama Mbak. Jadi misalnya ada satu karya kita itu namanya Ziarah Utara, itu sudah dari 2018 6 tahun. Jadi lama memang perjalanannya juga seperti kita melakukan hal yang terus menerus sampai akhirnya kita punya pengalaman dan cara untuk menyampaikan kembali pengalaman itu dengan lebih baik gitu. Jadi memang jadi seperti kita tidak terfokus dengan satu tempat dan bentuk yang sama gitu seperti tadi disampaikan. Jadi kita memang ada transformasi dari cara kita menyampaikan gagasan juga gitu. Boleh tahu nggak apa arti inti dari Ziarah Utara ini? Aminah jadi ingat Pei Piao. Pei Piao itu kan untuk istilah orang ya misalkan di Beijing nih. Jadi anak-anak itu mereka tuh pengen ke ibu kota untuk bekerja, mendapatkan penghasilan yang lebih mantap gitu. Jadi Pei itu utara, Pei Piao jadi dia kayak merantau ke utara. Seperti di Taiwan sendiri kan juga ibu kotanya lebih di Taipei. Jadi anak-anak yang dari selatan mereka juga pengennya bisa meniti karir di utara.
Apakah ziarah utara ini juga ada hubungannya dengan itu atau beda? Jadi ziarah utara itu kan project long term kami di Jakarta. Jadi jangka panjang lah ya. Ya, jangka panjang. Jadi utara Jakarta itu kan wilayah pesisir ya. Wilayah pesisir. Kan untuk kota Jakarta itu kan peta Jakarta itu kan seperti segitiga terbalik kan. Jadi kawasan dari barat ke timur gitu. Jadi ziarah utara itu adalah perjalanan dengan berjalan kaki dari wilayah barat ke timur atau timur ke barat gitu. Lalu kenapa ziarah? Jadi sebenarnya kan wilayah utara ini sedikit terlupakan ya. Jadi walaupun sebenarnya di sisi lain itu tuh sangat tereksploitasi gitu. Jadi secara industri gitu, dan juga ada banyak pelabuhan di sana. Lalu ada perkampungan nelayan yang terjepit dengan modernisasi gitu. Jadi lalu juga banyak wilayah-wilayah di sana yang tenggelam ya, perlahan tenggelam. Ekologi ya. Perlahan ya, permasalahan ekologi juga itu banyak sekali gitu. Jadi masalah ekologi, masalah sosial, masalah ekonomi itu bertumpuk-tumpukan gitu di wilayah utara Jakarta itu gitu. Jadi berziarah itu kan jadi kayak kalau kita kan ada tradisi ziarah ke makam gitu ya. Lalu ke tanah suci gitu. Jadi kita juga memperlakukan ini juga seperti pilgrimage gitu. Jadi kayak perjalanan suci gitu, kayak untuk menelusuri. Itu memang jalan kaki dan 2 minggu sih. Wah, 15 hari ya. Ya, 15 hari. Terkumpul inspirasinya. Oke. Dan kalau misalkan untuk di Taiwan saat ini, mungkin dari Kak Irwan sendiri ini ikut dalam kegiatan seni apa untuk yang kali ini? Kami ikut dalam beberapa proyek juga sebetulnya ya, karena kan itu tadi hubungan antara Indonesia dan Taiwan dalam budaya dan seni sekarang terbangun lebih baik dan lebih sering ada saling mengenal, pertukaran gitu. Jadi dalam kunjungan kali ini kami memang ada agenda beberapa hal, termasuk yang berpartisipasi dalam program Grilling Borders. Sebetulnya kita bentuk temanya kan menyesuaikan dengan apa yang mereka sudah punya, yaitu strangers next door gitu, tetangga asing yang sebelah gitu kan. Jadi sebetulnya ini kalau dari kuratorialnya merasa bahwa di Taipei ini dan Taiwan kan banyak juga imigran, banyak juga orang-orang yang kosmopolitan lah, dari berbagai latar belakang, bahasa, budaya. Kadang itu tetangga kita tapi kita tidak kenal gitu dari sisi budaya. Nah di sini kita melakukan satu performance yang judulnya itu Satu Sekoci dengan Yang Kubenci. Itu. Ini maksudnya apa nih? Satu skoci, satu perahu, tapi aku tidak suka. Menyimpan banyak makna ini sepertinya. Ya mungkin kita melihat bahwa masyarakat sekarang itu kan kadang-kadang gitu ya, dalam hal kecil pun gitu kita bisa saling suka, tapi tidak bisa dipungkiri juga ada hal-hal yang kita rasa benci gitu. Dalam banyak hal ya, bukan hanya benci itu kan juga parameternya luas gitu. Nah tapi ada satu kondisi-kondisi tertentu di mana kita memang mau tidak mau harus tetap ada dalam situasi itu gitu. Nah itu yang kita melihat bahwa pengalaman saya sendiri sebetulnya sangat personal, tetapi bisa juga diimplikasikan dalam hubungan-hubungan hal yang sifatnya perasaan benci, curiga dalam skala yang lebih besar gitu. Misalnya hubungan saya dengan sampah gitu, misalnya di Jakarta ataupun di beberapa tempat yang saya benci gitu untuk melihat sampah, tapi bagaimanapun juga saya memproduksi sampah juga gitu kan. Jadi kan harus hidup dengan itu gitu ya. Dalam ya. Ya atau hal-hal yang benci itu juga kadang-kadang ada di diri sendiri ya. Kenapa sih kita ngelakuin hal yang sebetulnya kita tuh nggak suka tapi kita lakuin terus. Jadi makna kebencian kadang-kadang bukan keluar tapi ke dalam perilaku kita sendiri, tapi kita nggak bisa keluar dari itu gitu. Ini mengingatkan Amina juga sih ya, kayaknya sampah bukan urusan saya, jadi saya nggak boleh berpikiran demikian. Jadi ini kayak seperti introspeksi ya. Betul. Jadi seninya ini juga introspeksi diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri, dan juga bahkan dari hal-hal kecil ini ya menjadi ini ya sebuah inspirasi. Oke, ya, dan untuk acara di radio kita akhiri sampai di sini. Kita akan berlanjut terus untuk FB Live di FB RTI SI.
Oke. Wah, luar biasa ya. Terus yang Idus juga penasaran. Jadi tadi kan ada karya ini ya, mengikuti program ini di mana ini di yang mana tuh? Yang tadi barusan ini. Oh, The Cube itu. The Cube, ya? Itu di Di Taipei ya? ya, di Gongguan. Itu kuratornya orang Malaysia dan dia juga Souyi, dia banyak undang seniman dari Asia Tenggara juga. Sebetulnya kalau bisa terhubung bagus juga program-programnya. Foto bunga kan? Bunga kan sama dari program yang kalau yang ini bisa mungkin diceritakan nih Kak. Yang tadi ada orang berdiri di atas apa? Kapal ya. Di kapal. Apa pelampung ya? Pelampung atau apa? Ya. Ini. Ya itu jadi ini masih di lecture performance yang sama di Satu Skoci dengan Yang Ku Benci. Jadi jadi apa ya, kita performance-nya itu tuh kita menyebutnya itu lecture performance. Jadi bukan kayak teatrikal, walaupun ada teatrikal dan dramaturginya, tapi jadi kayak lecture gitu. Jadi kayak kuliah lah. Jadi ada slides, ada video yang juga kita tampilkan, lalu kita juga membacakan skripnya gitu. Nah, ini salah satu yang kita tampilkan. Jadi ini adalah Irwan sendiri, dia berdiri di atas perahu kayu yang khusus dibuat untuk pesta laut sedekah laut. Jadi di wilayah pesisir Jakarta atau juga Pantura, mereka ada ritual tahunan sedekah laut namanya, atau nadran. Ada beberapa tempat kayak Cirebon mereka nyebutnya nadran. Lalu perahu ini isinya itu adalah sesajen. Sesajen. Lalu sesajen ini ditarik dengan kapal nelayan ke tengah laut, lalu itu ditenggelamkan, dan selama proses menenggelamkan itu tuh ditabrak dengan, jadi itu kayak semacam apa ya, kayak berkah kalau kita, kalau perahu itu berhasil menyentuh perahu kayu ini, ya dia mendapat berkah seperti itu. Unik ya. Tapi perahunya udah hanyut. Perahunya sudah tenggelam, hanyut ditenggelamkan ya. Harus ditenggelamkan. Nah, kalau yang ini mungkin, jadi kita itu kan ada hal-hal yang sulit dibawa ke, seperti misalnya tadi kita cerita tentang sampah atau ada banjir atau bau air laut. Itu kan kita susah paling bawa, seperti di radio kita kan nggak bisa jelasin bau ya. Itu susah banget gitu. Betul. Bagaimana pengalaman bau itu, padahal itu kuat kan. Kalau misalnya kita cium bau sampah yang menyengat itu juga kita terpengaruh secara psikologis gitu ya. Nah, untuk itu kita kolaborasi dengan sound artist namanya Jared Chu. Dia dari Taipei juga, sound artist. Nah, dia itu mencoba memakai dengan hidrofon. Hidrofon itu mikrofon yang bisa dimasukkan ke dalam air. Jadi setiap getaran yang ada di ruangan itu dia akan bergetar ke dalam air, dan getaran dalam air itu akan beresonansi terhadap hidrofon. Dari hidrofon dia akan keluar dalam bentuk vibrasi. Jadi kita kuping manusia tidak begitu dengar jelas apa, tapi ke badan tuh gitu. Nah, itu adalah transformasi kita ketika menyampaikan bau. Jadi sama nggak sih dengan frekuensi? Sama. Benar. Jadi low frekuensi. Tapi kalau kita masuk di ruangan itu, karena kita menerjemahkan bau menjadi vibrasi. Nah, itu hanya bisa kita rasakan ketika ada di sana gitu. Jadi ada rasa yang aneh, tidak nyaman, tapi juga ini apa, tapi sama seperti halnya kita ketika mencium. Jadi terjemahan antara bau yang tidak bisa ditampilkan di ruang, kita gunakan sound artist, dan sound artist itu menerjemahkan lewat bentuk vibrasi. Boleh tahu untuk peserta-peserta yang hadir itu apakah mereka semua orang Taiwan atau juga ada warga asing? Campur ya. Dari Indonesia ada, mahasiswa ada, dari BMI, teman BMI ada juga, tapi seniman Taiwan banyak juga. Organisasi buruh migran juga ada. Jadi cukup bervariasi sih sebetulnya. Bertukar pikiran lah ya di dalam event ini seperti itu. Dan nah, kalau yang ini nih, wah ini apa ini? Kayak rumah. Kita mungkin cerita. Jadi saya itu kan sejak pandemi lebih dekat dengan non-human ya. Jadi banyak meneliti tentang primata. Jadi kera. Jadi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, manusia itu sebetulnya
sama juga kera juga. Kita tuh juga punya evolusi ya. Ya punya apa ya, punya karakter binatang gitu. Hanya kita kan punya baju. Terus baju sendiri kan kita sebetulnya overconsume dan menutupi karakter kita yang sebenarnya gitu. Nah dalam pemaparan konten-konten saya kebanyakan memang bicara tentang kera. Jadi misalnya ada seorang kera yang seekor kera gitu. Sekarang sudah dekat gitu, namanya itu Kasa. Dia umurnya 40 tahun, asalnya dari Spanyol. Dia simpanse yang sudah tua. Lalu ada Monica itu juga dijodohkan paksa dengan Kasa, tapi karena mereka nggak saling suka, membenci gitu. Jadi mereka tidak punya keturunan gitu. Tetapi mereka dipaksa saling benci untuk tinggal di satu wilayah yang sama karena di Jakarta kan di kebun binatang. Lalu juga dari beruk itu jenis long tail makak atau apa pigtail makak. Dia tuh kera tapi lebih besar. Nah, kera ini diambil beruk ini diambil waktu masih kecil. Terus dipelihara oleh orang, tapi karena sudah besar dia jadi agresif. Akhirnya dia istilahnya dibuang lah ya, diikat di pinggir kampung, dan terus saya hidup bareng sama dia 5 hari. Jadi dia makan kacamata saya, pegang kamera saya. Jadi sebetulnya kalau sama binatang mungkin paling bagus kita hidupnya telanjang gitu, karena kan kita jadi sama, dia nggak lagi ngelihat ini. Tapi akhirnya dia mati. Terus jadi saya sangat terpukul gitu, dan untuk menghormati posisi apa ya kenangan dengan dia, saya mengapresiasi dengan menjadi makhluk yang sama dengan dia, kera gitu. Dan ini saya sebetulnya diguyur airnya itu air laut. Apakah tidak merasa takut gitu tinggal dengan makhluk yang memang berbeda dengan kita? Awalnya memang iya ya, jadi misalnya 2 hari pertama dia nyakar, gigit, tapi ternyata kita membangun rasa saling percaya yang sangat dalam gitu ya. Misalnya hari ketiga ya dia sudah bisa sudah percaya dengan saya gitu. Jadi trust itu juga sama ya, kita saling percaya, terbangun. Awalnya tidak, tapi setelah 5 hari ya justru saya makin hubungan dekat gitu. Misalnya hari kelima itu ya dia sudah cemburu dengan Tita. Unik gitu ya, kayak unik ya. Ya kita kan sebetulnya juga sama kera ya, manusia. Hanya apa ya, itu tadi kita lebih punya kemampuan yang superior untuk bekerja sama, untuk menutupi. Tapi dalam pikiran alam bawah sadarnya ternyata sebenarnya kita masih menyimpan sifat-sifat dasar sebagai kera gitu sebenarnya gitu. Jadi ya itu jadi akhirnya kita ngelihat manusia ini apa sih, itu kan jadinya merefleksi lagi ke kita benci satu sifat dalam kita gitu, tapi kita juga nggak bisa keluar dari itu gitu kan. Jadi ngomongin tentang feelings gitu, tentang rasa duka, rasa tercerabut, rasa bahagia, rasa marah gitu ya, itu campur semua gitu. Jadi hal-hal itu kita tampilkan dalam satu bentuk yang sifatnya dramaturgi ataupun teater gitu. Jadi orang bisa merasakan hal yang sama dengan emosi saya di ruang galeri itu. Luar biasa. Unik ya. Jadi sangat dedikasi sekali ya. Jadi harus apa istilahnya sampai terjun langsung merasakan, hidup bersama begitu. Sepertinya ini benar-benar seni yang berbeda, yang baru pertama kali yang lihat ya, yang pada umumnya gitu. Yang ini membuka mata. Nah tapi kan ini seni itu soal sensibilitas atau rasa gitu ya, rasa. Jadi yang saya sampaikan itu olah rasanya itu. Jadi ketika kita tampilkan di di galeri, walaupun orang tidak tahu itu konteksnya apa, tapi rasanya itu sampai. Karena ada frekuensi emotion sebagai manusia yang tiba-tiba kita terhubung, walaupun budayanya beda. Saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, mereka juga nggak paham bahasa Indonesia, tapi itu beresonans gitu, ketemu frekuensi. Ya, soalnya kan sebenarnya kan rasa itu kan universal ya, sebenarnya kan rasa amarah, rasa benci gitu, rasa senang gitu, bahagia gitu. Yang Yunus penasaran sih emang apakah Kak Irwan ini sendiri sebelum memutuskan untuk hidup bersama dengan beruk tadi ya, apakah harus pelajari dulu gitu loh sifat-sifat beruk atau seperti apa, apalagi ini kan beruk yang apa istilahnya yang dibuang ya, yang dibuang gitu loh, takutnya dia kenapa apakah
cuma mau kalau Yunus mungkin masuk aja deh, baru ini deh gitu ya. Apakah dipelajari dulu sifat-sifat buruk seperti apa, nanti saya mesti bagaimana begitu? Ya sebenarnya lebih susah deketin manusia sih daripada deketin buruk. Dalam ya. Karena mungkin beruk itu lebih apa adanya. Lebih apa adanya. Transparan, Manusia, lebih transparan. Bisa macam-macam ya. Kalau manusia kita ya nggak semua sih, tapi ya seringkali kena PHP. Di ghosting. Oke, dan bagaimana dari hasil karya-karya Tita dan juga Irwan, apakah juga ada dari tanggapan dari ini testimoni dari para penikmat seninya? Ya aku nggak terlalu tahu sih, tapi beberapa teman dekat yang bukan teman dekat ya, kawan yang memang sudah kenal kita gitu, setelah pas bagian akhirnya tuh ada yang bercerita bahwa Irwan sebenarnya saya tadi menangis gitu. Dia orang Taiwan. Wah, melihat kamu perform itu saya nggak bisa jelasin ini apa gitu, saya nggak bisa juga menceritakan ke teman, tapi saya bisa rasakan satu refleksi yang dalam ke diri saya gitu. Jadi waktu itu dia melihat karya apa ya? Yang di perahu. Yang satu sekecil dengan yang ku benci, kalau menurut dia apa yang disampaikan itu sebetulnya bentuk-bentuk lebih ke kontemplatif dan spiritual gitu dia. Wow. Oke. Kemudian ini juga ada satu komentar ya dari Ko Yuping. Nah, di sini dalam bahasa Mandarin disebutkan bahwa dia kemarin baru saja juga melihat ya karya dari seniman Jakarta Irwan Ahmed dan Tita Salina, dan ia merasa bahwa ada satu bagaikan kekuatan yang sangat tak besar sekali bisa mengguncang dia, bahkan raga dia bisa bergetar. Oke, dan kemudian dia sangat seakan-akan itu bisa menembus satu terowongan yang sangat mendalam, dan dia sudah lama tidak merasakan hal ini. Jadi karya yang diberikan itu sangat membuat dia itu tersentuh, terharu. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang karyanya Kak Irwan ini mungkin harus dilihat, dirasakan experience secara spiritual gitu ya, keluar gitu, keluar ya. Gitu. Luar biasa. Kedepan mungkin ada harapan, planning apa yang tengah dipikirkan gitu? Sebenarnya nanti malam kita ada diskusi kecil dengan teman seniman juga dari DTIP ya. Nanti bentuknya tidak mungkin screening film kita yang baru atau yang lama, kita belum tahu. Tapi kedepannya saya pikir ingin lebih dalam meneliti tentang geografis dan politik gitu. Karena kan sebetulnya Indonesia dan Taiwan juga terhubung dengan jalur geografis cincin api ya. Ya, ke Pasifik. Jadi ada banyak kerentanan gempa misalnya. Lalu bagaimana hal tersebut juga sebetulnya kita berada dalam kondisi yang sangat geografis unik gitu ya. Dan ya sebenarnya cukup banyak hal yang dari kita mempengaruhi bagaimana kita mengimajinasikan kerentanan tadi. Misalnya banyak mitos berkembang karena gempa gitu. Lalu juga banyak kisah-kisah yang universal karena ada krisis secara benturan lempeng tektonik itu. Nah, mungkin itu sih yang ingin kita kedepannya. Iya. Oke. Mungkin juga terakhir ya. Apakah ini di luar dari karya-karyanya ya, dari kehidupan sebagai seniman, apakah ada suka dan dukanya? Apakah juga dukanya itu lebih besar atau tidak daripada suka? Ya selama ini sih, maksudnya aku sih melihatnya, kalau aku melihat diriku mungkin dalam 2 tahun 3 tahun ke depan dari sekarang, sepertinya sih masih pingin berkecimpung di dunia seni. Jadi ya mungkin lebih banyak senangnya ya. Jadinya mungkin lebih tepatnya rasa ingin tahu, penasaran itu yang mendorong kami terus bergerak. Kalau suka dan dukanya pasti setiap hari ketemu sih, ini sukanya, ternyata dukanya gitu. Tapi karena rasa ingin tahunya itu akhirnya kita bisa menguburkan rasa yang tidak sukanya gitu. Kayaknya sih di semua bidang pasti ada ya suka dukanya gitu. Tapi ya karena mungkin rasa itu tadi ya dorongan
curiosity-nya gitu, dorongan rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi, lebih besar. Jadi banyak kisah-kisah inspiratif juga selama kita di Taiwan ini, misalnya cerita dari dongkang, buruh-buruh migran, kisah-kisah yang sangat menurut saya menyentuh gitu. Tapi belum tahu sih nantinya seperti apa. Ada harapan nggak mungkin ya kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan apa, dukungan seperti apa, support seperti apa bagi para seniman Indonesia? Sebenarnya sih dalam beberapa tahun ke belakang pemerintah Indonesia ada program tiap tahun dukungan berupa dana kepada seniman-seniman atau kolektif atau institusi budaya juga. Seni dan budaya. Jadi sebenarnya periode sekarang ini adalah periode yang cukup bagus ya untuk perkembangan seni budaya di Indonesia. Kalau harapan saya sih lebih umum, jadi bukan hanya di Pulau Jawa gitu, tapi bagaimana bisa mengangkat seni dan budaya yang seperti misalnya bagian Indonesia Timur, kepulauan-kepulauan yang memang belum banyak terekspos ya secara inspiratifnya gitu. Kalau kita kan selama ini selalu sangat sentralisasi ya, tapi kan kita juga perlu belajar di wilayah-wilayah lain yang siapa tahu kita bisa saling menginspirasi gitu ya. Jadi menjangkau seluruhnya seperti terutama kawasan-kawasan yang belum banyak terakses oleh support tadi, dukungan tadi gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin udah cukup. Oke. Amina sendiri sih terima kasih banget. Kayaknya hari ini belajar banyak ya. Ya dari seni, bukan kayaknya seni tarian, hiburan, nyanyi-nyanyi, tetapi ini seninya itu sangat mendalam ya. Spiritual sih. Iya. Jadi sangat menyentuh juga. Kita harus tahu makhluk-makhluk hidup yang lain nggak hanya berhubungan dengan sesama, tapi juga lingkungan dan juga makhluk hidup lainnya. Wow, luar biasa. Terima kasih atas waktunya buat Irwan dan Tita. Oke, dan teman-teman, kita akhiri dulu untuk live di hari ini. Saya Amina. Saya Yunus Hendri. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye.